Hari ini, mari tonton film psikologis, kriminal, dan dramatis, berdasarkan kisah nyata, berpusat pada Yokane, 15 tahun. Film ini tentang perjalanan ayah dan anak Yo yang terseret pusaran ekstremisme anti pemerintah. Berujung tragedi tak terlupakan, film ini tak hanya tegang dan menarik, tapi juga kupas psikologi manusia, hubungan ayah-anak, dan sisi gelap masyarakat modern yang patut direnungkan. Yo Kane tinggal dengan ayahnya, Jerry Kane, tukang atap yang kini kesulitan finansial. Mereka tinggal di rumah kumuh di pedalaman Arkansas. Pekarangan depan penuh barang tua, mesin potong rumput rusak. Jerry anggota militan, sovereign citizen, kelompok ekstrim anti pemerintah. Percaya hukum negara ilusi, mereka bebas mutlak, tak perlu patuh aturan. Jerry tak sekolahkan Yo, ajar di rumah. Yo, cerdas dan tampan, jadi muram, tak punya teman, hidup di dunia ayahnya yang menyimpang. Ia sebagian percaya ajaran ayah, sebagian berjuang ingin hidup normal, sekolah, main, atau dekati gadis tetangga yang ia suka. Film dimulai dengan telepon ke 911. Pria ketakutan lapor 2 polisi tewas tertembak di jalan raya. Apa yang terjadi? Di rumah tua Jerry, Yo terima notifikasi bank. Rumah mereka akan disita 30 hari lagi. Petugas polisi tanya Yo kenapa tak sekolah. Yo hanya buka sedikit pintu, bilang ia homeschooling. Malamnya Yo beri ayah surat penyitaan. Jerry tolak lihat. Baginya, itu serangan pribadi sistem hukum. Ia takkan negosiasi dengan bank. Ia bilang ke putranya, mereka takkan berani sentuh jika mereka tak akui kekuasaan yang mereka buat-buat. Besoknya Jerry ajari Yo perbaiki mesin potong rumput. Mereka punya momen bahagia langka. Lalu ia ajak Yo ajukan banding dan serahkan pernyataan hukum lawan Sun Mutual Bank. Tapi ditolak. Ia putuskan bawa Yo ke tempat ia adakan seminar untuk cari uang dan sebarkan ajarannya. Pelajaran Yo di rumah hampir semua soal warga punya hak bebas berbuat apa saja tanpa sistem hukum. Tiap warga berhak bertindak sebagai jaksa agung sendiri. Ayah dan anak itu siapkan baju murah untuk seminar di hotel-hotel biasa. Di sana, Jerry kumpulkan orang putus asa. Sebarkan ajarannya. Jerry berkhotbah, yakinkan mereka bisa kalahkan bank pakai strategi hukum buatan sendiri. Seperti klaim diri, warga negara berdaulat, dan tolak ikatan pemerintah. Baginya, hukum tak nyata, bank musuh, dan pemerintah hanya alat penindas rakyat. Usai seminar, mereka balik ke kamar hotel. Yo minta ayahnya daftar dia sekolah semester depan. Jerry menolak, anak takkan belajar apa-apa di sana. Sekolah penuh kebohongan. Saat mencuci baju, Yo lihat anak-anak seumuran bersenang-senang. Yo tunjukkan rasa bosan dengan hidupnya. Dengan uang seminar, Yo bilang mereka bisa bayar cicilan pertama bank. Tapi Jerry bilang bank cuma merampok uang mereka. Uang itu akan mereka pakai untuk berbisnis. Besoknya mereka lanjut jalan. Jerry putuskan mampir ke toko senjata, beli pistol, dan ajari Yo cara pakai pistol hadapi polisi. Ketegangan meningkat saat mereka temui razia lalu lintas. Polisi minta Jerry tunjukkan dokumen dan SIM. Jerry berargumen mereka tak butuh itu. Mereka cuma traveling. Keluarga dan mobilnya di jalanan milik publik. Mereka bebas traveling. Polisi tak berhak suruh mereka turun. Perlawanan tak masuk akal Jerry buat polisi seret keduanya keluar mobil. Dibawa ke kantor polisi. Yo bertemu kepala polisi Bouchat. Ia bawa pekerja sosial. Ia tanya Yo soal kekerasan dari ayahnya, karena temukan pistol di mobil. Lalu ia tanya Yo soal idealisme politik ayahnya, jika ayahnya benar. Kenapa mereka harus dipenjara? Obrolan Bouchat buat Yo berpikir. Ia mulai ragukan ajaran ayahnya selama ini. Yo lalu dibawa ke pusat penampungan. Ia dapat kamar sendiri, pakaian bersih. Besoknya, Yo pertama kali dengar pelajaran soal akal sehat. Ia main olahraga dengan teman sebayanya. Dipuji, dan dielu-elukan. Riz bicara dengan Yo. Murid homeschooling biasanya ikut ujian akhir tahun. Tapi Yo tidak. Riz bilang, Yo berhak sekolah, bergaul. Itu normal. Ayahnya punya peluang tumbuh normal. Yo juga. Waktu singkat ini buat Yo berpikir. Ia mulai ragukan ajaran ayahnya. Setelah dijamin Molly dari kelompok sovereign, ayah dan anak itu lanjut seminar anti pemerintah. Cari uang. Usai seminar, Jerry tinggalkan Yo di hotel. Ia pergi judi dan mabuk dengan uang hasil seminar.
lalu kalah semua. Aksinya kontras dengan ucapannya. Ideologinya jadi alasan pembenaran atas ketidakbertanggungjawabannya. Besoknya, Yo lihat kemesraan ayahnya dan Molly. Ia makin tertekan saat tahu putri Molly sekolah. Ia makin mendamba hidup berbeda. Keduanya lalu pulang ke rumah bobrok. Listrik mati. Yo lihat gadis tetangga menikmati musik. Ia makin mendamba dan tertekan. Akhirnya, ia bertengkar dengan ayahnya. Jerry berteriak, tetap yakin pengadilan tak berhak sita rumah. Yo bilang mereka bisa bayar cicilan pertama jika ayahnya tak kalah judi. Yo merasa sesak dengan hidupnya. Besoknya, ayah dan anak itu datang ke sidang pertama. Jerry tolak pembela umum, ingin bicara sendiri soal haknya. Saat pengadilan sebut utang lebih dari $38.000. Ia bilang bank tak pernah validasi utangnya. Namun, catatan kriminalnya, curi mobil, penipuan, penyerangan, nyetir tanpa SIM, plus argumen tak masuk akal. Buat hakim minta sidang dihentikan. Jerry anggap itu gerakan menyerah hakim. Ia menang. Di sisi lain, polisi Jim Bouchard, penegak hukum dan ayah, juga khawatir soal putranya. Yo coba daftar sekolah, tapi butuh dokumen dan izin ortu, wali. Saat itu, polisi datang sita rumah mereka. Keduanya dipaksa tinggalkan rumah. Yo kaget lihat ayahnya pasrah. Ajaran ayahnya tak mempan. Mereka naik mobil. Yo tanya mau kemana. Jerry balik menyalahkan. Teriak Yo yang undang polisi masuk. Yo diam. Mereka ke jalan tol. Jerry suruh Yo berhenti. Ia ambil peluru, isi pistol, lalu paksa putranya belajar hadapi dan bunuh orang seperti era abad pertengahan. Yo teriak minta berhenti. Tembakan terdengar. Jerry todongkan pistol ke kepalanya. Tapi tak berani tembak. Mereka naik mobil lagi. Jerry putar rekaman radio khotbahnya. Mereka lanjut tidur di hotel murah. Jerry sebarkan masalahnya ke komunitas sovereign dengan ideologi menyimpang. Ia hindari selesaikan masalah dengan menyalahkan pemerintah dan bank. Ia terus bawa putranya ke seminar cari uang. Tapi yang datang makin sedikit. Jerry sendiri lelah dengan hidup gila ini. Bahkan hotel pun tolak jaminan mereka. Mereka terpaksa tidur di mobil. Jerry punya masa lalu pahit. Pemerintah ambil istrinya karena dikira Sith. Ia tak mau putranya alami hal sama. Ini salah satu pemicu ideologi ekstremnya. Akhirnya, teman Jerry, Leslie, izinkan mereka menginap sampai semua beres. Ini berarti Yo harus lewatkan ujian yang sangat ia dambakan. Jerry terus abaikan keinginan putra. Dan keras kepala pada keyakinannya. Ia minta Yo harus jadi lebih dewasa. Di jalan menuju rumah Leslie, mobil mereka dihentikan polisi. Saat polisi minta minggir untuk diperiksa, Jerry ambil pistol. Bersiap, ia terus bilang mereka harus mulai penaklukan. Lalu ia turun. Teriak polisi tak berhak hentikan dia. Dua polisi menahannya. Ia teriak ini serangan. Yo, saksikan ayahnya ditahan. Dengan stres yang menumpuk dan ideologi ayahnya di kepala. Ambil pistol lalu menembak dua polisi beruntun. Setelah itu, ayah dan anak itu naik mobil. Kabur dari TKP dengan ketakutan luar biasa. Saat itu, kepala polisi Jim terima laporan penembakan. Ia segera ke TKP. Salah satu polisi yang tertembak adalah putranya. Kemalangan keluarga ini akhirnya seret kemalangan keluarga lain. Ayah dan anak Jerry cepat kembali ke hotel. Hapus jejak. Yo ingin ambil makanan untuk bekal. Tapi Jerry marah, mencekik lehernya. Yo dorong ayahnya, lalu lari. Ia sangat lelah dengan hidup di lingkaran menyimpang yang dibuat ayahnya. Ia berteriak, ingin pulang dan ingin ibunya. Sementara Jerry hanya bisa mengulang-ulang. Mereka harus menaklukkan. Setelah itu, ayah dan anak itu ke toko serba ada. Yo lihat gadis yang ia suka. Gadis itu balas melambai, tapi sudah terlambat baginya mendekat. Keluar, mereka dihadang mobil polisi. Jerry langsung tembak beruntun. Polisi tabrak mobil mereka untuk hentikan. Ini buat Jerry makin gila. Ia abaikan nyawa putranya, terus tembak polisi. Kepala polisi Jim tiba, langsung ikut bertarung. Akhirnya lumpuhkan Jerry. Tembakan berhenti saat mereka yakin Jerry tak bergerak. Insiden tragis berakhir. Anjing Jerry berlarian di jalan. Tak punya tempat kembali. Pemakaman John, putra kepala polisi, diliputi duka keluarga dan rekan. Terutama istrinya. Tangis bayinya penuhi rumah. Dampaknya begitu parah. Penonton pun menangis. Film ini berdasarkan insiden nyata penembakan West Memphis 2010. Ia ajukan pertanyaan. Apakah sistem hukum adil bagi orang-orang yang patut dikasihani sekaligus disalahkan seperti Jerry dan Yo?
yang merasa terasing di negara mereka sendiri?